Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pada video kali ini, saya ingin bercerita tentang keajaiban sholawat Syajaratun Nuqud. Masya Allah, bagi teman-teman yang baru mendengar sholawat Syajaratun Nuqud, pasti sebenarnya akan terperanjat ya, karena sholawat ini sebenarnya pasti teman-teman juga hafal. Cuma istilah namanya baru tahu. Ya, syajarah itu artinya pohon, nukud uang. Jadi sholawat pohon uang. Nah, bunyi sholawatnya, sahabat semua tahu pasti, hafal. Bunyinya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sholawat Syajaratun Nuqud. Nah, kalau kita amalkan nih sholawat, insya Allah kita tidak akan kekurangan yang namanya uang. Kenapa sih harus pakai sholawat banyak uang? Ya, karena kita bertawasul ya kepada Rasulullah SAW. Kita mendoakan baginda Nabi, terus Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada kita dengan berbentuk rezeki. Ya, sesuai dengan keinginan kita. Ya. Kalau kita ingin banyak uang, ya, amalkan sholawat Syajaratun Nuqud. Bagaimana cara mengamalkannya? Ada berbagai versi, ya. Ada yang mengamalkannya itu setiap sholat fardu, ya 11-11. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 11. Setelah sholat wajib, sholat fardu. Ada juga yang mengamalkan khusus setelah sholat hajat, biasanya di malam hari pada isya. Ya, setelah sholat isya baca sholawat Syajaratun Nuqud 400 kali. Ya, 400 kali. Dawamkan setiap malam agar rezekinya melimpah ruah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali. Ada juga yang lebih cepat lagi, yaitu 1000. Banyak ya, 1000. Misalkan kita pengen cepat-cepat dikabulkan, biasanya diamalkannya 1000 selama 7 hari. Nah, itu adalah tata cara mengamalkan sholawat. Kalau yang 11 setiap sholat fardu, barangkali itu kayak treatment lah ya. Kemudian yang 400 itu agar rezekinya walaupun sedikit-sedikit lancar. Nah, yang ingin cepat dengan hajat yang gede, yang besar, ya 1000 setiap malam. Selama 7 malam. Nah, itu ya. Jadi, fadilah sholawat Syajaratun Nuqud ini banyak yang mengamalkan. Banyak sekali yang mengamalkan. Kalau saya sendiri mengamalkan yang 400 setiap malam. Setelah sholat isya. Dan Alhamdulillah, walaupun 400 setiap malam, ya ada aja rezekinya tuh. Ketika kita butuh, ada aja gitu ya. Nah, alhamdulillahnya kebetulan saya kan jualannya kapling nih, properti. Walaupun saya nggak ke lokasi ya, nggak ketemu orangnya, karena saya jualannya di media sosial gitu, dan mereka percaya, langsung beli-beli aja gitu, padahal harganya ratusan juta. Nah, itulah bagian dari keajaiban sholawat Syajaratun Nuqud ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah mah, semuanya serba mungkin. Ya, bagi kita mah pasti mustahil. Masa sih orang beli kapling tanpa survei langsung transfer 185 juta? Kan enggak, di luar nalar, saya aja kaget gitu. Kok ada orang seperti ini gitu. Baik banget. Belum ketemu, belum survei lokasi, percaya aja gitu. Cuma diliatin videonya, ya, diliatin set plan-nya, diliatin nomor kaplingnya. Jadi percaya gitu. Ya, itulah kekuatan sholawat. Karena janji Rasulullah, man shalla alaihi salatan wahidatan, sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, sholawat 1 kali, maka Allah akan melimpahkan rahmatnya 10 kali. Membaca sholawat itu kan kita mendoakan Rasulullah. Yang artinya, ya Allah, semoga keselamatan dan rahmat Engkau limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kan kita mendoakan Rasulullah agar keselamatan, rahmat dilimpahkan kepada beliau.
Nah, karena kita mendoakan Rasulullah, maka Allah akan mengembalikan sholawat kita 10 kali. Artinya, kan kita membaca sholawat itu bentuk rasa cinta ya, rasa sayang kepada Rasulullah. Walaupun belum pernah ketemu ya, belum pernah berziarah ke makamnya, dan alhamdulillah kalau saya udah ya, umroh 2019. Belum pernah berziarah ke makam Rasulullah, belum ketemu, tapi kita cinta gitu, kangen sama Rasulullah. Itu bahkan dahsyat itu. Kan Rasulullah pernah memuji kepada para sahabatnya, ya di hadapan para sahabatnya memuji bahwa saya ini rindu kepada umat yang tidak pernah bertemu, tapi cinta kepadaku. Arti cinta adalah manut, patuh kepada apa yang disampaikan Rasulullah. Hadis-hadis Rasulullah itu ya ucapan-ucapannya Rasulullah. Kemudian kita nurut, kita amalkan. Ya diantaranya kita membaca sholawat. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan melimpahkan sholawatnya 10 kali. 1 jadi 10. Nah, kan dahsyat ya. Bayangin aja, setelah membaca sholawat 1000 misalkan, terus kita berdoa. Kira-kira doanya diijabah apa enggak? Mustahil enggak diijabah. Pasti diijabah. Pasti diijabah. Cuman masalahnya adalah mau enggak ngamalinnya gitu doang. Tahu, kita semua tahu ya, fadilah sholawat tahu, keutamaan sholawat tahu, cuman masalahnya kita malas ngamalin. Padahal kita butuh dengan namanya uang, namanya rezeki. Keinginan banyak, pengen mobil, pengen rumah, ya, pengen segala macam, tapi malas ngamalin sholawatnya. Ya, kalau kita malas mengamalin sholawat, terus pakai apa lagi? Ngandelin apa? Ngandelin sholat, ngandelin puasa, ngandelin zakat. Kita nggak pernah zakat, uang jangan nggak punya. Zakat orang kaya. Ngandelin haji, orang belum haji. Ngandelin puasa, puasanya juga kita mah level orang umum, level awam. Cuma nahan lapar dan dahaga doang. Ya, nggak kayak Imam Ghazali yang tingkatannya udah menahan seluruh panca indera, perasaan, semuanya berpuasa. Lisannya berpuasa, telinganya berpuasa. Lah kita apa? Ngandelin sholat. Sholatnya aja nggak pernah berjamaah. Sholatnya aja nggak khusyuk. Lah gimana? Makanya kalau kita tidak ada yang bisa diandalkan dari sisi ibadah, ya kita harus banyakin sholawat. Cinta kepada baginda Nabi. Kita perbanyak mendoakan Nabi Muhammad. Dengan begitu, kita akan dimudahkan. Nabi Muhammad itu kan kekasih Allah. Kalau kita mendoakan kekasihnya, cinta kepada kekasihnya, maka Allah juga akan mengalihkan pandangannya kepada kita. Siapa sih itu orang yang ngirimin paket terus ke kekasihku, gitu ya? Ibaratnya kan ngirim paket, ya, ngirim GrabFood gitu. Kita kan kaget gitu ya, misalkan nih kita nih tiba-tiba ada orang ngirim makanan, GrabFood ya, dari siapa nih? Orangnya misterius nih, gitu sekali 2 kali kita kan merasa biarin aja deh, orang iseng kali, tapi seringan kali sampai 10 kali, puluhan kali, bahkan ratusan kali, lah kita akan nyari tuh orang, ini siapa gitu. Begitupun kita membaca sholawat kepada Rasulullah sekali 2 kali, ya mungkin Allah tidak akan memandang kita, siapa kita gitu. Bukan ahli ibadah, bukan orang soleh. Tapi berkali-kali bahkan sampai ratusan kali kita membaca sholawat. Bahkan kalau kita sepanjang nafas menghembus kita baca sholawat, ya, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sepanjang kita hidup, ya, sepanjang kita sadar, ya, terjaga, sepanjang kita menarik nafas, kita bersholawat kepada baginda Nabi, jadi situlah Allah akan memalingkan wajahnya, mengarahkan pandangannya kepada kita. Kalau Allah sudah memandang kita, maka disitulah limpahan rahmatnya. Takutlah Allah memalingkan wajahnya. Karena nanti kelak di akhirat akan ada orang yang tidak akan pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, jika banyak hajat, keinginan, terus pengen lekas terkabulkan,
baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Semoga video ini menjadi sebuah ajakan khusus untuk saya pribadi dan umumnya untuk para penonton semuanya yang singgah di video ini. Semoga kita semua menjadi umatnya baginda Nabi dan mendapatkan syafaatnya dengan wasilah membaca sholawat. Dan semoga juga kehidupan kita di dunia Allah melimpahkan rezekinya kepada kita untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hasil sholawat, hasil ikhtiar kita, ikhtiar langit dengan membaca sholawat, Allah takdirkan kita menjadi orang kaya, jangan lupa keluarkan hak-hak fakir miskin, zakat, sedekah, infak. Dan jangan lupa juga kita berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dengan umroh, dengan haji, ya. Yang lebih cepat kita bisa umroh. Kalau kita ada rezeki berlebih dari hasil sholawat ini, Allah takdirkan kita, masya Allah ya, dapat rezeki nomplok, ya, sempatkanlah, keluarkan ongkos untuk umroh dan kita ke tanah suci.